bibitnya bagus juga. Walaupun bibitnya bagus. Halo, ini kabar baik. Kebetulan hari ini kita bisa ngobrol dengan juragan melon, Eko melon kan gitu kan. Mumpung waktunya ini belum masih persiapan dan masih bebas lah artinya di situ. Nah ini minta tolong Pak Eko. Ini terus terang aja konsepnya yang greenhouse ini kan banyak orang yang belum tahu. Yang artinya pada kesempatan ini saya pengen tahu sih apa sih kenapa harus pakai ini. Terus itu cara kerjanya bagaimana, kurang lebih sih seperti itu sih ya Pak. Memang nek gaya bentuk dan segala macam itu kan tergantung dari masing-masing, artinya cuma secara garis besarnya seperti apa sih. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Aliong, ya kan. Ternyata tetangga sendiri gitu kan, ketemu di orang desa perantauan gitu. Terima kasih Pak Budi. Persiapan untuk tanam di greenhouse ini, persiapan fisiknya sudah final. Tinggal persiapan olah lahan. Kita skema buat tanggal 20 nanti. Tanggal 20 rencana hari tanam lagi. Atau Tanggal 20 rencana tanam. tanam ya. Nah, rencana tanggal 30 tanam ya. Pertanyaan Pak Budi, sejauh mana kita fisik sudah oke, tinggal di sana kompos sudah kita sediakan. Kenapa harus greenhouse gitu kan? Nah, sebenarnya greenhouse teknologi vertigasi ini di Jepang, di luar negeri sudah lama. Indonesia telat lah Ya. aplikasinya. Indonesia telat, ya bukan telat karena memang semakin hari teknologi pertanian itu up to date. Kenapa harus greenhouse Pak Budi? Satu, greenhouse itu keamanan dari sisi hama terutama ya, itu 99% lah Pak Budi. Oh, artinya untuk ngambil itulah ya. Ya, dari sisi hama. Ini safety karena hampir semua bangunan tertutup sama insect net ini. Halo, ini kabar baik. Kebetulan hari ini kita bisa ngobrol dengan juragan melon, Eko melon kan gitu kan. Mumpung waktunya ini belum masih persiapan dan masih bebas lah artinya di situ. Nah ini minta tolong Pak Eko. Ini terus terang aja konsepnya yang greenhouse ini kan banyak orang yang belum tahu. Yang artinya pada kesempatan ini saya pengen tahu sih apa sih kenapa harus pakai ini. Terus itu cara kerjanya bagaimana, kurang lebih sih seperti itu sih ya Pak. Memang nek gaya bentuk dan segala macam itu kan tergantung dari masing-masing, artinya cuma secara garis besarnya seperti apa sih. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Aliong, ya kan. Ternyata tetangga sendiri gitu kan, ketemu di orang desa perantauan gitu. Terima kasih Pak Budi. Persiapan untuk tanam di greenhouse ini, persiapan fisiknya sudah final. Tinggal persiapan olah lahan. Kita skema buat tanggal 20 nanti. Tanggal 20 rencana hari tanam lagi. atau Tanggal 20 rencana tanam. tanam ya. Nah, rencana tanggal 30 tanam ya. Pertanyaan Pak Budi, sejauh mana kita fisik sudah oke, tinggal di sana kompos sudah kita sediakan. Kenapa harus greenhouse gitu kan? Nah, sebenarnya greenhouse teknologi vertigasi ini di Jepang, di luar negeri sudah lama. Indonesia telat lah Ya. aplikasinya. Indonesia telat, ya bukan telat karena memang semakin hari teknologi pertanian itu up to date. Kenapa harus greenhouse Pak Budi? Satu, greenhouse itu keamanan dari sisi hama terutama ya, itu 99% lah Pak Budi. Oh, artinya untuk ngambil itulah ya. Ya, dari sisi hama. Ini safety karena hampir semua bangunan tertutup sama insect net ini. Ya, ini memang insect net ini cukup lembut. Asumsinya belalang, kupu-kupu tidak masuk. Itu safety dari pertama. Karena ketika hamparan, kenapa orang-orang melon, teman-teman kita yang di hamparan itu rata-rata banyak gulung tikar, banyak rugi? Ya karena faktor alam. Ya yang nggak jelas ya. Walaupun disemprot insek setiap hari, tapi kalau sudah namanya wabah itu juga susah. Yang kedua, alam ini susah diprediksi sekarang. Hari ini jatahnya masih hujan musim penghujan. Hamparan kita juga kekeringan. Satu, safety. Yang kedua, bisa diprogram untuk sepanjang tahun itu panen.
Kenapa sepanjang tahun? Karena untuk pengairannya kita pakai vertigasi, irigasi tetes. Oh, jadi nanti dipasangin selang-selang Ya, gitu ya. Artinya dibikin selangnya dari bawah Pak Budi. justru malah dari bawah. Dari bawah sana induk airnya, selang dari bawah, nanti ada selang kecil yang masuk ke polybag itu. Oh, oke. Jadi bisa diprogram, Betul. bisa dibuat otomatis. Bahkan sekarang teknologinya bisa pakai Android. Jadi Pak Budi mau naik haji pun dari sana bisa jam Betul. sekarang jam berapa itu bisa diprogram. Bisa pengairannya. dioperasikan, Ya. artinya bisa dirawat dari jarak jauh lah. Dari artinya, jarak kayak jauh gitu. bisa, kecuali memang untuk penyemprotan masih manual ya. Itu yang pertama aman, yang kedua bisa diprogram sepanjang tahun. Jadi 1 tahun itu bisa 3-4 kali Ya. panen. Itu satu yang tadi kan sampai mengatakan bahwa ini kan untuk 99% lah artinya. Emang kan biar tidak bisa masuk artinya kan gitu Mas Eko. Ya. Penyemprotan tadi maksudnya untuk semprot vitamin atau Ya, semprot yang ada di dalam itu hanya untuk antisipasi jamur. Karena kalau jamur itu kan masih bisa nembus insek, Pak Budi ya. Ya, itu Namanya satu jamur yang- itu kan ke bawah angin bisa Nah, ya. dan itu juga ke bawah daripada media dan segala macam itu. Betul. Gitu loh, artinya. Kalau media itu kita pastikan nanti karena komposnya kita sudah fermentasi, tapi lebih banyak jamur yang ke bawah sama udara. Udara. Nah, itu ya antisipasi, sebenarnya antisipasi aja. Ya. Cuma dengan teknologi greenhouse ini, kebutuhan insek, kebutuhan fungi itu justru menurun. Lebih hemat lah Lebih hemat. Buat apa disemprot insek kalau nggak ada amannya. hama gitu kan. Nah, jamur itu hanya untuk antisipasi aja. Kalaupun ada Jaga-jaga. penyemprotan yang lain itu lebih ke hormon, Oh. lebih ke nutrisi atas. Nah itu mungkin satu tadi yang sama sebutkan Mas, yang itu mengenai yang komposnya itu yang mungkin teman-teman lah ya, Ya. mupuk sama Mas, gitu loh. Tapi tadi kan sama sebutkan kenapa harus dilakukan proses dulu, Ya. gitu loh. Kan artinya hal itu yang mungkin kadang-kadang dari rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke itu nggak ngeh ke sana, main kasih pupuk aja, Ya, dan waktunya kapan ya terserah. Ya. Kadang-kadang. jadi semua ada program Pak Budi. Mulai media kompos ini harus kompos fermentasi. Tidak boleh buat saya ya. Iya. Tidak boleh kompos yang hanya ngambil dari lahan atau kotoran masih basah, tidak lewat fermentasi itu pun nanti akibatnya fatal. Bisa busuk akar, bisa membawa justru malah di dalam nanti kalau tidak fermentasi malah fatal akhirnya Menimbulkan masalah menimbulkan banyak penyakit oleh jamur itu. Makanya cari kompos yang benar-benar atau ketika membuat sendiri itu harus melewati tahapan proses fermentasi yang benar. Ya. Karena kuncinya ada di media tanam, ada 3. Media harus bagus, Iya, ya, bibit harus bagus, betul. perawatan bagus. Ya, Media bagus, bibit tidak bagus, tidak jadi. gagal juga. Gagal juga, ya kan? Iya. Bibit bagus, media tidak bagus, tidak jadi. Iya. Dua-duanya bagus, tapi perawatan tidak bagus, Nggak benar tidak artinya. jadi. Iya. Makanya harus satu paket, tidak boleh salah satu ini karena saling menunjang. Betul. Media, bibit, perawatan, gitu kan? 3 poin itu yang harus dipegang. Nah itu kan kadang-kadang yang sering terjadi kendala adalah ya bukan hanya 3 sih, yang difokuskan cuma 1. Ya. Kadang-kadang yang jadi kendala nggak balance. ya rata-rata orang hanya berpikir sampai nanam bibit apa sih, melu. Nah sedangkan rahasianya kan bukan hanya di situ, pupuk dan segala macam, dan itu faktor X lah ya. Iya. Itu kan banyak orang terlalu gampangin, kasar ngomong ya memang Indonesia ini kan terlalu subur, Iya. makan melon dilemparin Nunggu. ya iya nunggu pasti bener, tapi hasilnya seperti apa yo Ya. nggak tahu. Yang selanjutnya kenapa harus greenhouse? Greenhouse. Sekarang banyak off taker yang ya, pihak off taker dari buah ya, pihak dari perusahaan buah itu banyak mengalami kegagalan setelah bermitra di hamparan. Kecuali memang gitu. pakar senior yang di hamparan ya, sehingga jalur market mereka terganggu. Oke. Jatahnya harus suplai bulan ini 10 ton, tiba-tiba kena banjir. Hari ini banyak di teman-teman di Cilacap itu melon terendam, padi terendam, padahal sudah mau panen. Oh, iya. Nah itulah yang mengganggu market, padahal sudah ditunggu sama market. Iya. Nah akhirnya teman-teman off taker ini, perusahaan-perusahaan ini banyak memberikan mau bermitra ketika lo punya fasilitas, Ya artinya ada jaminan supply. ya, dan bukti ini bahwa saya niat, bukan hanya omongan tapi ada tindakan. Kadang-kadang Ya, mereka yang pilihan mereka nyari jalur yang aman karena dengan ini bisa diprogram. ya kapan Akan berapa ton, berapa minggu. Nah, rencana kita buat putarannya
1 minggu sekali panen, 1 minggu sekali panen. Berarti kan tanam per minggu sekali. Iya. Dengan durasi berapa pohon menghasilkan berapa ton gitu. Iya. Perencanaan seperti itu Pak Budi. Nanti Betul. pembangunan ini berkala. Ya memang harus semua kan harus direncanakan Pak gitu. Ya, Nah, kembali ke sini. Ini mengingatkan saya dulu pernah masuk ke daerah farmasi, ke pabrik farmasi kan harus begini Pak. Ya. Nah ini kotaan ini kan ada 2 sekat Mas. Ya, Kenapa ada. harus dilakukan ini gitu loh? ada 2 pintu sama Ya. sih karena melon itu rentan dengan jamur. Kebetulan dikunci sama anak-anak. Ya. Melon itu rentan dengan jamur, ya kan? Jadi sebenarnya sudah safety Pak Budi, tapi ketika orang luar lalu lalang masuk, habis itu pegang batang melon kita, padahal dia habis pegang cabai yang kena jamur, itu langsung bisa menular. Makanya ruangan ini namanya ruangan sterilasi. untuk desinfektan. Jadi Pak Budi masuk pun harus melewati tahap itu. Suka nggak suka mau nggak Suka masuk nggak ya, suka, mau semprot nggak. lah ya. Semprot gitu, paling enggak tangan, seret gitu kan. Ya. Karena itu tidak membahayakan, nah biar tidak menularkan jamur yang ada di Nah dalam. itu yang kadang-kadang orang nggak sadari. Kalau ini ruangan semai Pak Budi. Nah, ini ruangan semai. Jadi, berarti kan nempel semua lah Mas. Nah ini semai. Jadi nanti habis semai langsung distribusi ke sana kan. Semai kita kan pakai potre itu, pakai nampan itu. Oh oke. Semai, distribusi ke sana. Jadi satu paket, tidak terlalu jauh. Rencananya yang ini untuk 2 rumah ini atau untuk berapa rumah? Dua. Dua Ini rumah. 2. Jadi nanti setiap 2 rumah ada ruang semai segini Pak Budi. Ada ruang semai segini. Ini yang kadang-kadang yuk. Ya, Dari awal sampai pun udah di ya semai. udah Ya, kasih- kuncinya ada di semai. kayak di karantina ya. Ya, kalau hasil semaian jelek jangan harap. Maksudnya Kuncinya ada di semai. eh, Kalau hasil semaian itu asal-asalan, begitu dipindah nanti ya jangan harap pertumbuhan yang bagus. walaupun bibitnya bagus juga. Walaupun bibitnya bagus. Makanya semai itu butuh perhatian yang khusus karena ngerawat benih sampai tumbuh itu hampir sama ketika ngerawat anak kita baru lahir. Air harus tercukupi apa-apa gitu kan. Dan artinya tingkat kesabarannya juga harus Kalau melon pasti orang-orang yang sabar, Pak. Kalau sudah bicara melon itu orang-orang yang diberi kesabaran. beda jauh sama semangka ya. Beda. Padahal secara karakteristiknya kurang lebih kan hampir, Hampir sama. Tapi lebih sensitif ke melon. Lebih sensitif terhadap Petasan serangan. juga harganya juga walaupun kecil dia ada. Iya. ada- Gitu Pak Budi. Ini persiapan kita minggu depan lah, tanggal 20 kita sudah mulai tanam. Sementara seperti itu dulu. Nah, ayo lanjut ke informasi selanjutnya biar rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke biar tahu minimal lah, tahu cara bertaninya bagaimana sih, sulitnya bertani seperti apa, gampangnya seperti apa, biar tahu. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Budi Sampai kunjungannya. Nanti disambung setelah mulai tanam, lanjutan. Dari nol sampai berbuah lah. Terima kasih, salam Terima petani kasih. mandiri.